akan mewawancarai narasumber mengenai makna Hari Raya Siwaratri. Narasumber tersebut adalah Bapaknya Oka. Mari kita mulai yuk wawancaranya ya. Ya, silakan. Om Swastiastu. Nah, Bapaknya Oka. Ya. Oka mau mewawancarai makna dari Hari Raya Siwaratri. Ya. Mari kita mulai ya. Nah, ini ada kalau nggak salah ada 5 pertanyaan. Oka lihat dulu ya. Ya, silakan. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Pak. Ya, silakan Oka. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan Siwaratri? Ya, Bapak jawab dulu ya. Oke. Perkenalkan, saya adalah bapaknya Oka. Jadi biasa dipanggil Komang Darmo. Ya, jadi Bapak akan menjawab pertanyaan Oka yang pertama, apa yang dimaksud dengan Siwaratri gitu ya? Iya, itu dah. Jadi Siwaratri itu adalah malam perenungan suci. Jadi di mana pada saat ini Dewa Siwa melaksanakan semadi atau bertapa gitu ya pada saat hari ini. Jadi pada saat inilah umat Hindu di Bali melaksanakan merenungkan segala dosa-dosanya, segala perbuatan yang salah. Jadi direnungkan semalam suntuk begitu, dari sore sampai menjelang paginya besok. Gitu. Jadi direnungkan kesalahan sekali agar tidak diulangi kembali. Dan pada hari ini kita juga bisa memohon tuntunan dari Dewa Siwa, karena pada saat hari Siwaratri ini Dewa Siwa itu bersemedi. Jadi kita memohon agar dituntun agar tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita perbuat dulu. Nah, dosa-dosa yang dulu ya. Ya, begitu pengertiannya dari Siwaratri. Itu pengertiannya. Ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, apa itu? Apakah tujuan umat Hindu merayakan hari suci Siwaratri? Jadi tujuannya itu adalah seperti yang Bapak telah bilang tadi itu. Jadi pada saat malam Siwaratri itu tujuannya adalah merenungkan segala dosa-dosa kita. Jadi renungan suci. Jadi merenungkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat dahulu, sehingga dengan tujuan agar tidak mengulanginya lagi. Gitu. Berarti sama kayak pertanyaan pertama itu ya. Jadi yang pertama itu nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Ya, itu. Nah, ini pertanyaan ketiga, Pak. Ya, apa itu? Cerita apa yang berkaitan dengan hari suci Siwaratri? Jadi cerita yang berkaitan dengan Hari Raya Siwaratri itu adalah cerita Lubdake namanya. Lubdake. Ya, jadi boleh Bapak ceritakan sedikit aja. Boleh. Oh ya, biar Okanya mengerti Pak ya. Ya, sama Bu Guru dan teman-teman. Ya, jadi begini. Diceritakan di sana, di cerita Lubdake itu adalah seorang yang mempunyai pekerjaan atau profesi pekerjaan menjadi pemburu. Pemburu apa? Pemburu itu kayak berburu itu loh. Iya, berburu di tengah hutan gitu. Jadi Lubdake ini adalah pemburu yang handal. Jadi banyak sekali buruannya dia. Jadi suatu hari dia berburu di tengah hutan karena dia belum
belum dapat juga buruan. Suatu hari ini dia berburu ke tengah hutan mencari buruannya, belum juga dapat. Akhirnya dia kemalaman di hutan. Ya, kemalaman dia di hutan. Jadinya dia nggak bisa pulang lagi. Dia harus di sana. Dia harus di sana. Ya, sampai malam. Jadi dia kalau misalkan di sana itu bermalam itu pasti akan ada binatang buas. Ya, buas. Kayak macan, singa, apalagi harimau, beruang. Ya, kayak gitu. Jadi dia takut nih, gimana caranya saya tuh biar bisa selamat dari binatang buas itu malamnya. Maka dia mempunyai ide. Jadi saya harus memanjat pohon ini. Kalau misalkan memanjat pohon ke atas, saya pasti nggak akan dimakan binatang buas dan saya tidak boleh tertidur gitu. Oh, nggak boleh ketidur? Iya, kalau tidur jatuh dia dari pohon. Jelas, guling-guling. Ya, jadi dia naik ke pohon itu namanya pohon bile. Pohon bile ya. Jadi malamnya itu dia memetik daun satu demi satu dengan tujuan agar tidak tertidur. Kalau dia tertidur jatuh dimakan binatang buas. Ya, jadi tiap malam sampai pagi itu memetik pohon bile, daun pohon bile itu dijatuhkan, ada di bawahnya itu ada lingga dari Dewa Siwa. Ludak itu tidak menyadari bahwa pada hari itu adalah hari Siwaratri. Jadi pada saat itulah Dewa Siwa bersemedi gitu. Jadi dia sambil memetik daun bile dan dia merenungkan kesalahan-kesalahannya yang dahulu, bahwa menjadi pemburu itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena membunuh hewan. Jadi terus itu dosa-dosanya dia. Jadi dia bertekad untuk tidak menjadi pemburu lagi. Dia bertobat gitu. Jadi setelah keesokan harinya dia bertobat dan tidak menjadi pemburu lagi. Dia menjadi petani. Petani dia ya, jadi ya. Petani. Karena dia jadi petani, dia lama dia udah bertobat dengan dosa-dosanya menjadi pemburu. Membunuh hewan itu tidak boleh gitu. Ya, tidak dosa boleh, dia. dosa. Nah, pada saat Lubdake itu meninggal, jadi rohnya ke atas terbang dan di sanalah dosa-dosanya diampuni oleh Dewa Siwa, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu ceritanya. Begitu ceritanya. Ya, jadi apalagi pertanyaan selanjutnya? Nah, pertanyaan keempat nih Pak. Ya, apa itu? Pertanyaan keempat adalah, ada berapa berata yang wajib dijalankan oleh umat Hindu saat hari suci Siwaratri? Sebutkan. Oh ya, jadi ada berata yang dijalankan oleh umat Hindu pada saat Siwaratri itu ada 3. Yang pertama adalah tidak berbicara atau mone. Yang kedua adalah tidak makan dan minum atau upawasa. Yang ketiga adalah tidak tidur atau jagre. Ya, itu ya 3 yang dilaksanakan. Ada 3. Ya. Makasih atas yang keempat. Nah, yang kelima Pak. Yang kelima adalah ceritakan secara singkat kegiatan apa saja yang kalian lakukan bersama keluarga saat Siwaratri. Ayo, Oka sekarang jawab itu. Apa yang Oka lakukan bersama Bapak dan Bunda? Ya, saat Siwaratri. Saat Siwaratri ya. Sekarang Oka yang jawab itu. Saat kita Siwaratri itu, kita, Bapak, Bunda, sama Oka itu tuh sembahyang di pura. Bisa nggak? Ya, bisa nggak, bisa juga. Bisa nggak ya? Jadi kita sembahyang bersama gitu. Nah, jadi kalau misalkan siswa sebagai seorang siswa yang perlu dilakukan dalam perbuatan baik itu apa? Jadi pada saat Siwaratri, kalau Oka nanti Siwaratri sama teman-teman, yang direnungkan itu adalah dosa-dosa atau kesalahannya Oka di sekolah atau di rumah. Kalau di sekolah, misalkan pernah memukul teman atau menendang teman, itu tidak boleh.
harus direnungkan pada saat Shivaratri, sehingga nanti kita menjadi anak yang baik, tidak memukul teman lagi, tidak menendang teman, bermain bersama, tidak ada kekerasan ya. Kekerasan. Jadi di sekolah, adik-adik, Oka juga yang masih sekolah wajib patuh, hormat kepada ibu guru, bapak guru yang ada di sekolah ya. Itu kalau ada salah sama guru di sekolah, sama guru di rumah. Guru di rumah siapa namanya? Orang Guru, ya orang tua namanya guru Rupake. Nah itulah yang harus kita renungkan pada saat Shivaratri ya. Jadi biar bisa berbakti pada guru di sekolah dan guru di rumah, dan bisa berbuat baik dengan jalan apa? Kewajiban dari seorang siswa apa itu? Belajar yang baik, sehingga menjadi kebanggaan guru dan kebanggaan orang tua. Gitu ya. Oh, jadi begitu ya. Ya. Oh, terima kasih ya atas maknanya. Ya, terima kasih juga. Mari kita tutup. Mari kita tutup dengan Parama Paramasanti. Om Santi Santi Santi.